Ilman jam 10 Oke, masih lama. iya udah jam 10 anjir. Ini tengah 9. Oke, kita mulai aja ya. Jadi Hmm. gini, Arsul Sani kan dilakukan fit and proper test pada tanggal 25 atau 26 lah. Di antara dua itu. Kalau nggak salah tanggal 26 ya. Itu nggak, no? Iya, iya, iya. Terus dia di tanggal 26, habis itu keluar pengumuman, seluruh praksi menyetujui dia sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah terkait dengan terpilihnya Arsul Sani sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Hmm. Oke. Lanjut ke yang tadi, dia itu disetujui oleh 9 fraksi. 9 fraksi ini yang berada di Komisi 3 DPR RI. Di antaranya PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, P3, dan PKS. Semuanya mengusulkan nama Arsul Sani menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Arsul Sani mengalahkan beberapa nama. Kalau nggak salah itu berapa ya? 6 atau 7 atau 9 ya? Berapa, no? Ada 9 total calonnya, Bang. Ada 9, oke. Kalau nama-namanya mungkin kita sebut ini beberapa ya. Dr. Jareni Halida, Dr. Firdaus Dewilmar, Profesor Dr. Elita Rahmi, Profesor Dr. Aidul Fitriada, Profesor Dr. Abdul Latif, Dr. Haridi Hasan, dan dia sendiri, yaitu Dr. Arsul Sani. Jadi semua di sini calon-calonnya paling minimal pendidikannya doktor sesuai dengan syaratnya ya. Ya enggak? Iya, betul. Iya kan? Karena Hmm. untuk jadi hakim Mahkamah Konstitusi pendidikan paling minimal yaitu pendidikan doktor atau setara, yaitu VHD lah kalau lulusan luar negeri ya. Terus Arsul Sani ini terpilih untuk menggantikan Wahidudin Adams yang bakal pensiun di bulan Januari 2024. Artinya kan masih beberapa bulan lagi tuh, beberapa Hmm. bulan dari terpilihnya, yaitu di bulan ini sampai dengan bulan Januari 2024. Terpilih sebagai perwakilan atau wakilnya DPR di Mahkamah Konstitusi sebagai perwakilan yang mereka pilih. Oke, kalau gitu pertama gini, lu mau ngomong apa? Mau ngebahas apa terkait terpilihnya Arsul Sani ini? Mungkin dari dasar dulu, lu mau ngomongin apa tuh? Iya, Ntar kan gua pertama, pancing-pancing lagi. Oke, sorry. ya, Ntar gua ya, pancing-pancing lagi iya, pertanyaan-pertanyaan atau lu mancing gua gitu. Berhubung sekarang kita kan masih berdua tuh. Dua orang iya, lagi Bang. entah pada kemana tuh. Pada sibuk semua. Iya, orang sibuk semua mereka. Iya. Jadi pertama, Bang, eh apa namanya, Mahkamah Konstitusi itu kan termasuk ke dalam cabang kekuasaan kehakiman kan. Dan cabang Oke. kekuasaan kehakiman itu kalau di dalam konstitusi kita diatur di dalam pasal 24, kemudian juga pasal 24A, B, dan C gitu. Dan khusus Mahkamah Konstitusi memang diatur di pasal 24 C Undang-Undang Dasar 45. Nah, Oke. di dalam pasal itu salah satu yang paling krusial soal kekuasaan kehakiman itu adalah bahwa di pasal 24 itu dikatakan bahwa cabang kekuasaan kehakiman itu adalah ya kekuasaan yang merdeka begitu intinya kan. Kekuasaan merdeka dalam artian dia tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan manapun, dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun begitu dalam membuat putusan-putusan dalam perkara yang dihadapi. Kan itu prinsip yang pertama terkait dengan MK kan. Terus yang kedua, karena kita ngomongin juga soal apa tadi eh, seleksi Mahkamah Konstitusi kan, Mm-mm. eh, memang baiknya kita melihat gitu ya secara administratif gitu, secara administratif apakah kemudian Arsul Sani ini memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Undang-Undang MK gitu. Undang-Undang MK terbaru itu nomor 7 tahun 2020.
Nah, secara administratif apakah dia memenuhi? Iya, karena ya Oke. dari sisi usia misalnya di dalam undang-undang MK yang terbaru itu kan dikatakan paling rendah itu 55 tahun. Sementara Arsul Sani dia lahir tahun 1964 dan usianya berarti itu 59 ya kalau Iya, saya betul, 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 agak betul. ini nih. Kalau kalau soal Intinya matematika nih. intinya Kayaknya dia udah 59 nih. lewat dari 55 lah ya. Ya, ya, yang pasti lewat 55 gitu. Kemudian ijazah doktor dia oke, dia ada. Mm-mm. Kemudian juga tidak pernah dijatuhi sanksi pidana, kayaknya nggak ada tuh ya rekam jejaknya dia apa tersangkut paut kasus pidana gitu. Termasuk juga korupsi Iya. kayaknya nggak ada Itu gitu kan. tadi mungkin gua agak sedikit celah dikit ya. Kita sambil ngobrol gitu nggak terlalu formal ya. Iya, Itu tadi dia kan nggak pernah dijatuhi pidana penjara. Itu kan ada iya yang tambahan kayak berkaitan tambahan berkaitan. dengan Iya, putusan pengadilan, iya kan? iya betul, iya Tapi kurang. ya, Iya, tapi iya. perlu Ah. ini nggak sih? Perlu SKCK nggak dia itu waktu daftar? Kalau syarat administratif yang begitu, kalau di dalam Undang-Undang MK itu nggak ada, Bang. Kalau Oh nggak untuk ada ya, nggak ada SKCK ya. ya, kalau di Undang-Undang MK ya, kalau di Ah, Undang-Undang ah, MK ah. nggak ada. Tapi kalau di aturan di bawahnya, misalnya peraturan tata tertib DPR, saya kurang tahu di situ peraturan tata tertib DPR. Oke, Tapi oke. kalau untuk di Undang-Undang MK nggak ada. Di Undang-Undang MK itu cuman ada pertama dia harus yang soal ini ya dokumen gitu ya dokumennya. Pertama dia harus membuat surat pernyataan untuk kesediaannya menjadi hakim konstitusi. Kemudian CP-nya bang sama kayak lamaran kerja lah gitu. Kemudian ijazah yang legalisasi dilegalisir gitu. Dan juga ijazah asli. Kemudian laporan ini apa namanya harta kekayaan Apa? gitu kan. Nah, kemudian yang Iya, terakhir itu NPWP. Nah, cuman itu aja kalau di ada Undang-Undang MK. ada. Tapi Kayaknya kalau ada di satu lagi peraturan kayak. DPR mungkin ya, Ada satu lagi kayaknya no. Mungkin ya yang gua dapat juga informasinya kan selain yang lu bilang tadi gitu kan. Nah, kayaknya satu lagi itu ya, tidak pernah dinyatakan valid. Karena kan ini nih, itu kayak dasar syarat-syarat juga itu. Syarat bahwasanya orang yang akan menjadi pejabat negara itu tidak pernah dinyatakan valid, ya artinya tidak pernah terhutang sampai-sampai mendapatkan putusan dia telah dinyatakan valid itu. Itu juga kan syarat ya, presiden juga ya. kan ada kayak gitu. Ya mungkin soal laporan harta kekayaan tadi untuk ngecek itulah kira-kira mungkin ya. Iya, Untuk ngecek betul apa betul namanya betul. kepailitan tadi. Nah, terus juga syarat administrasi itu pengalaman kerja juga, Bang. Jadi seorang calon hakim itu minimal dia 15 tahun bekerja di bidang hukum. Dan Arsul Sani kayaknya Oke. memenuhi itu karena dia udah lama kan. Dari dulu di LBH tuh, kalau aku ngelihat rekaman jejak dia tuh, dia waktu tamat kuliah itu pernah di LBH, kemudian juga Iya, ya anggota DPR segala macam. DPR juga komisi hukum kan. Artinya iya, memang iya, iya. sudah pengalaman secara hukum. Dari sisi administrasi Iya, oke. iya. Dari sisi kompetensi juga oke menurut saya karena Mm-mm. ya pertama dia dokter hukum kan, kedua dia berpengalaman di bidang hukum oke. Kemudian juga tadi waktu kuliah saya tuh tempat diskusi juga dengan teman kan. Jadi teman-teman itu teman saya di kuliah itu eh, ngomentarin tulisan saya di Tempo Ah. kemarin ya yang Oh, soal itu Arsul teman Sani. kuliah yang sekarang berarti ya, yang di Ya UI betul. sekarang berarti ya. Ya, dia bilang Arsul Sani kalau secara kompetensi dia termasuk orang yang oke banget gitu katanya. Oke banget lah istilahnya begitu. Karena Oke. dia itu jadi teman gue tuh kerja di eh, Kemenkumham di bagian evaluasi peraturan perundang-undangan dan dia bilang dalam proses pembentukan undang-undang di DPR bikin draft naskah akademik segala macam itu biasanya Pak Arsul Sani yang paling getol tuh katanya. Oh iya oke kata di situ kan. Nah jadi dari sisi kompetensi sebenarnya nggak bermasalah bang kalau Oke. menurutku gitu. Tapi Kalau gini, kalau dari gua, sisimu gua dari dari sisimu sendiri nih dari sisi baik apa namanya administrasi atau kompetensi itu kan gimana tuh bang? Kalau iya. sampean
mungkin mungkin gua kayaknya mau nambahin dikit ya. Karena kan tadi temen lu bilang dia itu termasuk orang yang paling getol asalkan perihal pembahasannya hukum dia itu paling paling Iya, terdepan, paling ya betul. pembangkang lah gitu. Iya, tapi Bukan ngomong-ngomong istilahnya bukan bikin pembangkang bang, tapi maaf bang ini kayak betul. Bukan oke pembangkang, oke. tapi semacam orang yang paling bersemangat gitu, ya. Orang paling Iya, bersemangat dan paling memiliki minat atau niat untuk apa itu menyelesaikan soal-soal hukum gitu intinya. oke, gue perbaiki redaksinya. Oke, maksudnya dia tuh paling kekeh bahwasanya hukum itu begini, begini, begini dan lain sebagainya gitu. Ya. Kalau bahasa pembangkang mungkin kurang cocok ya. Oke, oke. Tapi gue tambahin tadi, gue pernah baca juga dalam satu situs-situs gitu ya terkait dengan sejarah perjuangan hidup dia atau rekam jejak dia. Ah, Hmm. tadi kan lu bilang kan dia pernah di ah, di ini ya di LBH Jakarta. Nah, Ya, sebelumnya nih beliau juga ada beberapa pengalaman, bukan hanya di LBH. LBH kan yang berhubungan dengan kemasyarakatan, dengan kemanusiaan, hak-hak atas kemanusiaan, membela orang yang nggak mampu dan lain halnya gitu kan. Nah, tapi dia juga pernah ini loh, secara secara rekam jejak dia pernah di kantor hukum. Kantor hukum dengan LBH itu kan uh, tujuan mereka itu ada perbedaan di situ. Ada di sini kantor hukum ada masih tujuan bisnis karena itu pasti. Nah, kalau LBH kan pure kemanusiaan gitu. Nah, dia pernah di kantor ya, hukum. Kantor hukum dia ini ada dua kali yang gue dua baca di kali sini. ya. Kota Ya kan di di Hijrah ya. Iya, di catatanku ini ada dua kantor hukum ya, nggak usah kita promosin lah ya. Ada dua kali di kantor hukum. Yang pertama kantor hukumnya masih di Indo. Yang kedua kalau secara namanya perkiraan gua kayaknya dia ini di kantor hukum di luar. Karena nama kantor hukumnya karena ini luar, bolehlah kita sebutin ya. Iya, boleh, boleh. Sebut aja. Oke, ini Sekalian ya iklan gratis. kalau yang Indo nggak usah. Ini yang luar oke. Nama kantor hukumnya itu Dunhill, Madden, Butler, Ted and Partner. Mungkin ada tiga di situ. Dua lagi kita gitu. Ted and Partner. Ada dua. Promosi Sebelum gratis ini dia, Bang. iya Oke. sebelum dia ke DPR. Nah, satu lagi yang LBH juga dia pernah di ini, LBH-nya NU. Masalahnya kan Iya. orang P3 ini kan juga termasuk bagian dari gambaran ke NU-an di dalam beberapa pendapat-pendapat gitu. Oke, balik ke yang tadi. Sekarang gue dulu nanya, kalau sebelum gue jawab yang pertanyaan lu. Tadi kan ada terkait dengan harta kekayaan. Harta kekayaan dia termasuk salah satu syaratnya di situ. Syarat ketika dia untuk mencoba melamar menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, ada tren-tren di ini kita, pejabat-pejabat kita. Tren itu beberapa pejabat semakin naik gitu, semakin naik, semakin naik. Menurut lo, ini kita bukan apa-apa gitu. Perkiraan kenaikan dia itu drastis apa kagak? Cuma gitu doang. Apa, Bang? Perkiraan kenaikan harta kekayaan itu drastis apa kagak nanti. Tapi kan kita nggak tahu juga Eh, dia punya setelah bisnis. setelah dia jadi hakim konstitusi, Bang. Iya Gitu. betul. Oke. Ya. Jawaban aman Ah, aja. ini kalau kalau ibarat di gunung udah di ujung ini, Bang. Tinggal Oh udah oke. dorong aja di. Kalau gitu nggak usah. Ya. Sekarang kita eh, ke ini aja. Gua pancing ini. Gua kayaknya lebih enak jadi host sambil ngobrol-ngobrol, nyambi lah gitu. Yang mau gua pancing ini di bagian ini. Kan orang DPR tuh, orang-orang DPR teman-temannya Pak Arsul Sani ini, itu kan nggak mungkin dong sembarangan milih Arsul Sani gitu. Jadi hakim konstitusi. Dibanding dengan kandidat-kandidat lain gitu. Yang di sini kan profesor, ada juga yang profesor gitu. Ada sekitaran dua orang yang profesor gitu. Yang secara
secara keakademikan, secara pengalaman, ya sama aja lah mereka semua kita anggap gitu. Nah, pertama, dasar mereka apa sih gitu, orang DPR ini? Teman-temannya Arsul Sani yang di DPR. Karena kan posisi waktu itu dia kan masih DPR. Jadi wajar aja kita sebut teman-temannya dia yang di DPR. Nah, apa sih pertimbangan mereka gitu? Nah, menurut lo ya, sama kalau lu pernah baca di dalam pertimbangan berita-berita pertimbangan mereka. Nah, bisa lu komparasikan tuh pertimbangan dari mereka, dari lu sama pendapat yang lu baca dari apa alasan-alasan orang-orang DPR ini milih Arsul Sani. Iya, jadi memang semua calon yang ada di apa namanya yang ikut kemarin lah gitu, yang ikut kemarin di DPR itu memang secara kompetensi dan administrasi memang memenuhi semua tuh, dokter Mm-mm. semua, berpengalaman semua, terutama saya lupa ar, ar apa ya namanya gitu kan, itu termasuk orang yang memiliki kepakaran yang luar biasa di bidang hukum gitu. Bisa bisa gue sebutin namanya, gue sebutin nanti lu bilang yang itu gitu. Karena Iya, di sini ada boleh. catatannya. Oke Iya, oke, boleh. biar lebih menarik gitu. Yang pertama, Dr. Haja Reni Halida Ilham Malik, Dr. Firdaus Dewilmar, Profesor Dr. Elita Rahmi, Profesor Dr. Aidul Fitrian Nah, itu Ashari. ya Ah itu iya, itu oke setahu oke saya oke. memang punya pengalaman yang luar biasa di bidang hukum tata negara. Semua luar biasa Hmm. tuh. Tapi memang jadi satu pertanyaan, kenapa kemudian teman-temannya Arsul Sani memilih Arsul Sani sebagai hakim konstitusi dibanding yang lain gitu? Apa sih sebenarnya kelebihan dia gitu kan? Oke oke Nah, oke. dari beberapa hal yang ditanyakan waktu apa namanya waktu fit and proper test di DPR itu, satu Hmm. hal yang menyebabkan Arsul Sani terpilih sebenarnya adalah Arsul Sani setuju dengan satu pendapat dari anggota DPR atau dari DPR gitu, karena dia mewakili institusi, bahwa hakim konstitusi itu ketika membuat keputusan dalam perkara judicial review itu dia harus konsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Nah, itu yang disetujui oleh Arsul Sani. Sementara calon-calon lain itu nggak setuju semua tuh. Coba Oke aja oke kamu oke. ikutin fit and proper testnya di DPR tuh. Nggak ada itu yang setuju. Kecuali Arsul Sani. Oke, Nah, menarik ini. nah, Jadi kecuali Arsul Sani eh, nih. Nah, mm-mm. itu Bang. Terkait pernyataanmu tadi, yang pernyataan atau yang lu dapat informasinya lah kan gitu. Sebelum memutuskan sesuatu produk perundang-undangan yang sedang diuji, mereka harus calon-calon ini diminta lu konsultasi lah sama gua, kan gua yang buat Ya, undang-undang ini gitu. Lu ya, konsultasi dong. Apa nih masalahnya atau bagaimana nih? Ini ada yang lagi gua proses nih. Lagi gua pertimbangin nih. Nah, lu konsultasi dong, kan lewatnya dari gua gitu. Nah, menurut menurut berdasarkan keilmuan aspek hukumnya sama aspek politiknya apa tuh? Aspek hukumnya ada nggak yang nyebutin perlu dong konsultasi atau ini lebih cenderung ke aspek politik? ya. Dari sisi hukum tentu apa namanya ide atau gagasan semacam itu tentu merusak apa namanya logika ketatanegaraan kita ya, karena kita Oke. tahu bahwa di dalam konstitusi kita tadi kan sudah saya sebutkan gitu bahwa hakim konstitusi ya dia sifatnya merdeka gitu, karena dia masuk dalam kekuasaan kehakiman gitu. Nah, kalau kemudian hakim konstitusi ketika memutus perkara itu harus konsultasi dulu dengan DPR yang merupakan cabang kekuasaan politik itu legislatif. Bahkan disebutkan di dalam berita-berita itu, pernyataan secara langsung dilakukan secara tertutup pun boleh. Katanya kan begitu kan? Nah, Secara nah. tertutup pun boleh katanya kan begitu. Jadi publik tidak tidak bisa melihat tuh apa yang dibicarakan oleh DPR kepada hakim konstitusi ketika ketika hakim itu berkonsultasi dengan DPR. Nah, itu kan eh, kita nggak pernah kita eh, kalau mau apa namanya kalau mau berbaik sangka ya oke, misalnya ya kita berbaik sangka gitu, hakim konstitusinya tetap independen dan DPR-nya berbaik hati tidak mengontrol eh,
apa namanya, tidak mengontrol, tidak mencoba untuk menunggangi gitu hakim konstitusinya. Tetapi logika seperti itu kan tidak bisa digunakan untuk eh, apa namanya, untuk bernegara gitu. Logikanya harus seuzon. Oke. Apalagi dalam ruang tertutup semacam itu kan tidak ada partisipasi segala macam, orang tidak tidak tahu apa yang terjadi di dalam lapangan itu. Dari sisi hukum tentu itu eh, cacat logika ketatanegaraan dan juga dari sisi hukum sebenarnya eh, permintaan DPR untuk supaya hakim konstitusi ke DPR terlebih dahulu ketika sebelum memutus perkara itu kan mereka itu intinya pengen didengarkan pendapatnya terlebih dahulu supaya hakim MK itu mengerti kenapa produk hukum itu dibuat oleh DPR. Itu intinya Hmm. sebenarnya. Tapi tapi yang jadi pertanyaan sebetulnya adalah kenapa DPR ingin menghadirkan hakim konstitusi ke DPR, padahal sebetulnya dalam perkara judicial review sudah ada ruang bagi DPR secara formal untuk menyampaikan pendapatnya, untuk memperkuat eh, apa ya, untuk memperkuat produk hukumnya sendiri supaya tidak dibatalkan oleh MK. Yaitu di mana? Kan setiap dalam pengujian undang-undang itu selalu ada pihak terkait yang diundang kan. Dan itu DPR. Nah, seharusnya di situ bisa dimanfaatkan tuh untuk mempertahankan produk hukumnya, undang-undang itu. Kenapa harus diundang ke DPR supaya konsultasi? Nah, itu yang harus patut kita curiga itu. Jangan-jangan memang ini upaya untuk apa namanya? Upaya untuk mengontrol hakim konstitusi supaya produk-produk yang mereka bikin itu tidak dibatalkan oleh MK. Itu dari Oke. sisi itu kan. Nah, itu sebenarnya di sisi itu persoalannya, Bang. Dari sisi politik Jadi maupun hukumnya dari situ. jadi Kalau 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 saya yang lihat. kayak gini secara aspek hukumnya tadi, ah, konsultasi hakim konstitusi nanti yang terpilih itu, ini kan kita kan bicara sebelum terpilih nih. Iya, Konsultasi hakim sebelum terpilih, konsultasi ke DPR itu secara hukumnya sebenarnya pada pengetahuan hukumnya, sepengetahuan dirimu belum ada gitu ya, nggak ada aturan yang kayak gitu ya. tidak ada, Bang. Oke, Belum ada berarti tuh kan aturan. di sini hal tersebut lebih kepada aspek politiknya gitu ya kan. Ya, betul sekali. Oke, jadi kalau dia ke aspek politik gini, jadi ada beberapa secara logika nganehnya nih ya. Gini, gue nyambung juga, gue kasih pendapat juga jadinya nih ya. Oh ya, oke, Ah, boleh. harusnya kan DPR bisa memberikan pandangan-pandangan kenapa nih ada undang-undang, kenapa nih ada pasal-pasal gitu kan. Karena kan yang diuji kan JR-JR kan biasanya kan pasal tuh. Nah, Ya, kesempatan mereka kan pada saat persidangan di Mahkamah ya, Konstitusi. Mereka sebagai pihak betul. terkait gitu kan. Tapi kan sebelum itu kan DPR diberikan kesempatan juga untuk menyerap aspirasi karena kan pertama gini, gua lebih ke belakang dulu gitu ya, ke belakang dulu gitu. DPR membentuk peraturan undang-undang itu kan pertanyaannya gini, mereka itu membentuk undang-undang berdasarkan aspirasi rakyat kan, Ya, aspirasi yang secara mereka teori serap. memang ya begitu. Karena Iya, mereka iya kan, mendapatkan kan kita kan mandatnya. bicara ke teori dulu nih sebelum ke Iya, prakteknya kan. Mereka nyerap aspirasi dari rakyat nih. Oh, rakyat butuh gini gini gini. Oke, aspirasi ditangkap, disaring, disadur, nanti mereka lemparkanlah ke meja rapat, ke komisi-komisi bahwasanya nih ada yang perlu dari rakyat begini 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 begini. Kita buatlah undang-undangnya gitu. Artinya ketika pada saat itu secara teori hukumnya apa yang diinginkan rakyat itulah yang mereka buat, iya kan? Nah, iya, di situ kan sudah ada kesempatan dari DPR membentuk peraturan perundang-undangan sebaik mungkin. Artinya, ketika ada yang melakukan judicial review, baik itu dari lapisan masyarakat manapun, dari pekerja, dari guru, dan lain halnya, itu bisa jadi hanya sebagian kecil gitu. Tapi kan kita nggak bisa lepas nih dari unsur politik. hmm, Harusnya ketika Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi dipanggil ke DPR, yang dari perwakilan DPR, ini juga kalau kita pakai logikanya DPR, ya wajar aja mereka panggil. Kita pertentangkan sedikit gitu ya.
wajar aja dong gue panggil lu, yang gue pilih, yang gue tunjuk, lu jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Gue panggil lu pada saat lu mau mutusin, wajar aja gue panggil. Orang gue yang milih lu kok. Dan gue juga bebas kok, mau kapan gue berhentiin lu gitu. Maksudnya, tapi berdasarkan hukum nih. Ya wajar Ya, aja dong gue panggil. Ibaratnya kayak kayak mandat. Gue kan ngasih mandat ke lu. Gue sebagai perwakilan rakyat. Nah, gue kasih mandat ke lu jadi hakim. Nah, gue bentuk undang-undang, terus lu sedang menguji. Wajar dong gue panggil lu. Begini, 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 begini. Tapi masalahnya, ketika dipanggil untuk konsultasi, konsultasinya konsultasi tentang apa? Apakah nanti takutnya di situ bisa ada lobby-lobbyan atau gimana? Karena gini, hakim wajar aja dipanggil oleh si tuannya. Karena kan yang jadi tuan siapa? ya. Ya logika itunya ya. Maksud gue nih, agak gue pertentangkan lebih agak lebih seru dikit gitu. Jadi Saya wajar saya aja dia saya setuju. gimana gimana? Sorry, rusak Ya, jaringan. saya nggak setuju tuh. Wajar saja DPR memanggil apa namanya, memanggil hakim konstitusi karena hakim konstitusi dipilih oleh DPR itu saya nggak setuju tuh. Mau saya Iya, gue sebutin juga alat. mencoba, gue di sini mencoba dengan cara logika yang berseberangan dengan lu ya, yang berseberangan dengan lu kan gitu. Gue memakai logika orangnya DPR gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Karena kan di sini undang-undang dibentuk dari politik, dari gabungan partai politik ataupun politik. Artinya undang-undang tercipta dari proses politik. Iya, ketika undang-undang tercipta dari proses politik, kemudian ada orang yang ditugaskan menjadi hakim, sedangkan dia ditugaskan dari orang yang bergelut di politik itu. Nah, dia panggil bebas dong. Gue yang lu ngasih kuasa sama lu. Ya, gue mau manggil lu ya terserah gue dong gitu. Secara logikanya mereka ya menurut gue nih. Kalau kita baca. Ya, Gimana, gimana? kalau kalau saya begini, Bang. Pertama, antara DPR sama MK itu bukan lembaga yang berdiri secara hierarkis gitu. Dalam artian bahwa DPR lebih suprem daripada Mahkamah Konstitusi atau dalam artian eh, MK itu berada di bawah DPR sehingga sehingga Hakim Konstitusi itu mempertanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaannya kepada DPR gitu. Itu Ya. dari sisi, dan itu yang pertama dari sisi eh, hierarkis kelembagaan di situ. Itu di situ Mm-mm. cacat logika itu menurut saya itu pertama. Terus yang kedua, memang DPR itu selain fungsinya itu melegislasi atau membuat undang-undang dan juga budgeting, dia memang memiliki fungsi pengawasan, kan, mengawasi lembaga-lembaga negara. Tetapi pengawasan ini tidak bisa diartikan bahwa dia mengawasi yudikatif. Dia dalam pengertian seperti itu, dalam pengertian pengawasannya, dia mengawasi eksekutif sebagai badan yang menjalankan undang-undang. Kan secara teori begitu. Nah, sementara memang eh, untuk membentuk mekanisme cek apa namanya untuk membentuk hakim konstitusi yang apa ya, hakim konstitusi itu kan istilahnya bukan dewa ya, dia manusia, dia bisa berbuat salah. Nah, ketika dia berbuat salah, sistem pengawasannya bukan di DPR gitu. Walaupun DPR yang memilih, gitu. Tetapi sistem pengawasannya dia kalau di kita itu ada namanya majelis kehormatan, walaupun saya sebenarnya nggak setuju juga tuh majelis kehormatan. Nah, Itu soal lain tuh. Karena menurut ya, saya ya, lebih ya. lebih cocok KY yang mengawasi itu soal lain. Nah, jadi itu pertama. Tadi itu yang kedua. Yang pertama itu soal hierarki kelembagaan dia sudah cacat. Logika kedua juga soal apa namanya sistem pengawasannya bahwa legislatif itu yang mengawasinya eksekutif. Kalau yudikatif dia sebenarnya ada lembaga tersendiri. Kalau di kita ada lembaga tersendiri tapi dibentuk oleh internal MK sendiri dan itu ada persoalan lain. Itu bang. Oke, Jadi nggak gue bisa tuh juga dipakai misalnya logika semacam itu. sebenarnya sebenarnya gue juga sependapat dengan hal itu. Cuman gue mencoba memahami bagaimana di sana gitu ya. Karena kan kita
kita yang memilih dia, tapi dia membatalkan produk kita. Kan itu ininya, apa namanya? Iya, Ucapannya gitu. jadi semacam kayak inilah apa namanya? eh hubungan patronase mungkin kali ya. Kayak bos sama anak buah gitu. Lu Nah, iya. gue angkat jadi hakim, kok lu ngelawan gua gitu. Harusnya Iya nurut itu. lah gitu. Ah, itu yang gue maksud Ya, tadi. ya, ya, Oke. justru itu yang salah tuh. Itu kalau boleh saya sebut nama tuh, Bung Bambang Wuryanto, Bambang Pacul tuh. Logikanya gitu. Itu itu anak teknik tuh, Bang, bukan hukum. Dia di komisi hukum tapi anak teknik. Makanya logikanya Hmm, gitu. oke, oke. Jadi gue lanjut nih ya. Gue mungkin ada mancing-mancing beberapa isu-isu di sini. Ah, yang pertama nih, kita masuk ke isunya, beberapa isu. Arsul Sani kan orang politik, sedangkan dia sekarang terpilih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Orang politik nih, masuk jadi hakim. Gimana pendapat lo? Ya, kalau kalau saya orang politik masuk jadi hakim, kalau aku pribadi nggak masalah, Bang. Karena Oke, eh, syarat yang diminta oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya itu kalau terkait dengan kompetensi salah satunya itu kenegarawanan dan memahami konstitusi dan ketatanegaraan. Politisi karena dia berkecimpung di dunia politik, sehari bergelut dengan dunia ketatanegaraan, apalagi di DPR gitu kan, ya tentu dia memahami aspek itu. Dari kompetensi ya begitu, tidak bermasalah. Tapi yang jadi masalah sebenarnya ada status dia sebagai anggota bukan anggota DPR, anggota partai politik. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau anggota DPR, kalau menurut saya nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah dia anggota partai politik. Itu yang oke. jadi Jadi kalau persoalan. Karena iya, itu. uh, tapi Ya. ini gini, gua ralat kalau gitu pertanyaannya. Dia seorang politisi, dia jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Seorang politisi di dalam lembaga dia itu yang membentuk undang-undang, kemudian dia berubah haluan menjadi hakim. Ini kan sebenarnya udah berubah haluan tuh, yang dia sebagai pembentuk, tiba-tiba dia sebagai hakim. Yang jenisnya ini beda nih sebenarnya. Nah, takutnya ini kita masuk lagi, gue pertentang ini. Kita masuk lagi. Takutnya dia sebagai low. Oh, Ah, tadi ngepris, takutnya, iya ngepris tadi iya iya. ngepris. Ah, takutnya dia sebagai seorang politisi, takutnya orang kan orang umum nih atau pengamat nih, takutnya dia membawa kepentingan politik di situ. Sama yang lu sambung tadi, gimana pendapat lu kalau kayak gitu? Ya, itu ya terlepas dari tadi, Bang. Dia politisi nggak apa-apa. Misalnya dari anggota DPD. Anggota DPD itu kan termasuk politisi kan. Kemudian dia jadi Politisi nggak murni, eh, politisi ya nggak murni itu. dia politisi, bisa disebut politisi. Dia kemudian jadi Oke. hakim konstitusi ya tidak masalah, Eh, ya kan? Tapi yang jadi persoalan itu karena dia anggota partai politik itu. Partai politik itu ya tentu dia dia begini. Partai politik itu tentu eh, dia tujuannya adalah untuk menguasai kan, menguasai negara untuk mencapai tujuan-tujuannya, entah itu tujuan yang bagus, baik atau buruk kan. Nah, itu yang jadi persoalan tuh. Itu sebenarnya persoalan. Dan ada beberapa contoh di beberapa negara gitu, partai politik yang menguasai parlemen, partai politik yang menguasai presiden dengan dukungan mayoritas di parlemen, itu biasanya melakukan tindakan-tindakan yang anti demokrasi, termasuk menguasai institusi-institusi peradilan. Misalnya di Polandia gitu. Di Polandia ada kasus tuh misalnya hakim konstitusinya itu ada beberapa kerabat dari politisi atau dari presiden yang ada di Polandia itu. Dan itu apa fungsinya? Fungsinya itu pertama dia sama kayak ini loh, kayak tadi kan, kayak kita bicara tadi. Pertama dia mengamankan produk-produk kebijakan dari partai yang berkuasa. Terus yang kedua dia menjadi semacam apa ya, semacam alat untuk melawan oposisi politik. Itu. Misalnya di Polandia saya kasih kasus tadi. Jadi di Polandia itu pernah ada kasus misalnya eh, hakim agungnya di Polandia itu
itu termasuk orang yang belak-belakan. Mungkin kalau di kita itu Fahri Hamzah. Fahri Hamzah tapi di kekuasaan kehakiman gitu. Dia belak-belakan mengkritik pemerintah segala macam dan mengkritik partai yang berkuasa namanya Partai PIS kan, Partai Hukum Keadilan. Dan pada saat itu Partai PIS kemudian dia membawa kasus atau membawa gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sebenarnya permohonan istilahnya. Tapi saya sebenarnya lebih senang gugatan karena lebih atraktif itu. Nah, gugatan ke Mahkamah Konstitusi eh, dan menggugat peraturan soal pemilihan ketua MA, ketua Mahkamah Agung di Polandia. Dan waktu itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan itu. Dan akhirnya ketua MA yang berkali-kali melawan pemerintah itu dia memang waktu itu tidak langsung dicopot dari jabatannya, tapi dia kehilangan legitimasi hukum karena aturan yang apa namanya yang mengangkat dia sebagai ketua hakim Mahkamah Agung ternyata dibatalkan oleh MK di sana. Jadi dia kehilangan legitimasi hukum. Orang jadi mulai meragukan. Ini orang padahal aturan pemilihannya sudah dibatalkan, tapi kok sudah dibatalkan dan dianggap inkonstitusional, bertentangan dengan konstitusi, tapi kok masih jadi ketua Mahkamah Agung? Nah, itu dengan cara-cara seperti itu. Nah, takutnya kita ini begitu juga nanti ke depan. Kalau kalau yang menjadi hakim konstitusi itu adalah orang dari partai politik, orang yang memiliki keterkaitan dengan para politisi gitu. Keterkaitan erat ya, gitu. Itu yang Oke, ditakutkan ke tapi depan. di sisi itu tadi ada kayak nyelip-nyelip dikit gitu, kayak ada hubungan-hubungan yang istimewa gitu, itu kita kesampingkan aja lah dulu yang itu. Karena mungkin kita sama-sama tahu lah gitu ya. Ah, tapi gini, kan posisinya nih Arsul Sani terpilih. Dia juga sebagai wakil ketua umum P3, nyambi pula jadi wakil ketua MPR. Jadi dia dapat nih sebenarnya. Secara politiknya di partai politik dia ada, di DPR dia ada, di MPR dia ada juga. Maksudnya jabatan ya, nggak usah diinikan lagi. Nah, sebenarnya gini, kenapa? Pertanyaannya gini ya. Jadi lebih banyak lo yang jawab ya. Pertanyaannya gini, kenapa Arsul Sani ini fenomenanya ya menjadi seksi gitu, menjadi seksi dan menjadi omongan seantero Indonesia gitu, sepublik Indonesia gitu. Apakah seseksi itukah fenomena ini sehingga itu menjadi hal yang baru gitu? Nah, karena gini, coba lu jawab dulu, ntar gua nimpali lagi gitu. Nah, kenapa bisa Iya, seseksi itu justru fenomena ini? justru Bang, eh, saya mengamati soal berita soal Susani ini di beberapa media berita, kemudian juga media sosial kan. Ku amatin justru penolakan terhadap Arsul Sani itu sedikit sekali, baik baik dari Oke, ahli atau kemudian dari apa namanya dari akademisi, dari orang-orang di LSM gitu, aktivis, dari pengacara segala macam justru sedikit sekali itu. Aku nggak tahu ya, sedikit itu kenapa? Apakah kemudian memang eh, mereka tengah menyusun strategi gitu kan, atau kemudian punya pendapat lain gitu soal soal pengangkatan hakim konstitusi ini, atau bagaimana? Yang saya temukan, Bang, yang saya temukan cuma hmm, ada dua yang menolak tuh. Satu LSM, satu mantan hakim konstitusi. LSM itu adalah PSHK, Pusat ya, Studi ya Hukum dan Kebijakan. Terus yang satunya hmm, adalah Dewa Palguna, Dewa Palguna. Dia ya, menolak soal itu. Dia bilang juga secara kompetensi dia nggak meragukan Arsul Sani, tapi dia melakukan independensiannya gitu. Karena dia anggota hmm, partai politik dan juga dia itu setuju dengan pendapat dari Komisi Hukum DPR itu. Nah, itu yang dia persoalkan. Saya juga mempersoalkan itu sama. Nah, itu yang jadi oke. pertanyaan saya tuh. Kenapa penolakan itu tidak besar dari kalangan akademisi? Padahal jelas-jelas itu kacau sekali tuh logikanya. Oke, gua nambahin kalau gitu. Kalau yang
informasi dari lu ada dua yang PSHK sama mantan hakim konstitusi Idewa Gede Palguna, ya Guna. kan? Ada paling tidak ada sekitaran dua lagi lah gitu. Oh, ada lagi ya. Uh, Ya kurang update berarti. Dua atau satu ya. Tapi yang pastinya yang pernah lu ikutin biografi dia, dia itu Siapa? menolak. Siapa? Ya, coba lu ingat dia itu seorang dosen, seorang praktisi juga, asal Sumatera dari ranah Minang. Oh, Rey. Apa? Fris tadi apa? Repli. Repli. Bukan Bukan, bukan. Repli. Itu gua gak nemu kalau si Refli bukan ranah Bukan. Minang. Oh, Refli Amsari. Wong Kitogalo. Ferry, Ferry. Ya, ya, Ferry. ya, ya. Hmm. Pak Ferry Dia Amsari. itu dia itu dia itu Dia gue sempat sempat nemu dia termasuk salah satu orang yang di berita itu ya. ya di berita, tapi ini di berita tulis ya. Jadi sama sebenarnya tidak ada yang mempermasalahkan Arsul Sani menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, nggak ada. Cuman satu yang Hmm. menjadi pertanyaan, independensi. Nah, Nah, itu juga menjadi sorotan dari Ferry Amsari. Karena memang kembali lagi posisi dia sebagai politisi, sebagai DPR dan sebagai MPR menjadi dari politik menjadi hakim. Itulah yang menjadi pertanyaan dari para iya, pakar kita yang lain kita hal kita gitu kan. ya, ya, Nah, lanjut, satu Bang. lagi, kalau kalau gitu satu lagi gue tambahin. Sebenarnya ada satu lagi beberapa yang kalau gue nggak salah nih ya, ini Ujang Komarudin. Oh ya, Jang. Oh ya, iya, iya. Ya, aku lupa itu Ya, nyebutnya. Ada memang iya, tempat iya. baca. Waringin. Nah, dia itu ada juga, tapi bukan lain hal, tapi yang kembali ke independensi itu yang menjadi sorotan. Berarti artinya di sini kan, memang Arsul Sani secara kapasitas, secara keilmuan dia oke, tapi independensi ini yang susah. Karena orang juga mikir secara logika sederhana, kau pernah di situ, ya pastinya kau ada lah obrolan-obrolan apa gitu ya kan. Ya. Tapi gini no, sebenarnya gue mau ngarahin ke ini. Lu ingat gak sih ada satu hakim Mahkamah Konstitusi yang latar belakangnya sama kayak Arsul Ya, Sani? aku tadi mau bilang itu, Bang. Kasus korupsi kan? Iya. Ya, aku tadi mau bilang itu. Yang waktunya tadi. Siapa, 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 siapa? Ini dua, dua, Bang. Dua tuh. Nah, Satu Akil Mokhtar, satunya lagi Patrialis Akbar. oke, lanjut lu ngomong kalau gitu, ngebahas itu. Ya, ya itu yang jadi persoalan tuh sebenarnya. Tapi kalau nggak salah yang jadi yang terbawa kasus itu dia justru bukan berkaitan dengan partainya, Bang, tapi berkaitan kalau nggak salah keduanya itu soal pemilu semua. Dan itu nggak ada kaitannya sama partainya sebenarnya. Tapi itu Iya. setidaknya sebenarnya jadi semacam presiden bagi kita juga kan. Bahwa Mm-mm, kalau kalau mm. politisi yang jadi apa namanya jadi hakim konstitusi, ya gitulah gambarannya kira-kira. Apalagi Oh, kita kayak gini loh. eh kita sejak sejak awal sampai sekarang ini koreksi aja kalau salah. Kita pernah punya hakim konstitusi yang politisi dua itu. Dan ternyata dua-duanya itu tersangkut ke kasus korupsi. Kan dua-duanya begitu. Yang lain itu kan kebanyakan akademisi. Sebenarnya siapa namanya? Idewa Gede Palguna itu sebenarnya dia 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 pernah dulu di MPR, tapi pada waktu itu dia sebagai utusan golongan. Saya lupa utusan golongan atau utusan daerah. Tapi waktu itu anehnya sebenarnya dia masuk ke dalam fraksi PDIP, Bang. Waktu waktu 1998 2002 itu. Itu anehnya tuh. Dia masuk fraksi PDIP, tapi memang waktu itu utusan golongan sama utusan daerah itu waktu itu memang dimasukkan ke fraksi-fraksi yang sudah ada. Dia tidak ada fraksi tersendiri.
Mungkin karena itu persoalannya. Itu sudah diklarifikasi oleh Pak Palguna sendiri sebenarnya bahwa dia nggak pernah jadi anggota partai politik. Cuma pada waktu tahun 99 sampai 2002 itu dia masuk fraksi PDIP karena pada waktu itu memang utusan daerah tidak ada fraksi tersendiri. Jadi dia masuk ke sana. Dan itu tadi presiden yang sangat buruk bagi politisi untuk jadi hakim konstitusi tadi kan. Apakah kemudian Arsul Sani akan begitu juga nasibnya? Kita nggak tahu. Oke, Karena oke. Jadi gini, itu akan gini, gini. tergantung itu itu akan sangat bergantung pada imannya sendiri, Pak. Apakah Oke. imannya kuat atau enggak? Maksud gua gini, Tapi Bang. dia ini Maksud kan gua gini. kiai-kiai dikit lah gitu. Kiai-kiai dikit lah dia Ya, ini. ya, ya, ya. Ini agak-agak nge-freeze nih. Oke. Udah jelas sekarang ya? Nah, Oke. Tapi gini maksud gua, no. Maksud gua, oke, sebelum kita berangkat sedikit kita colek-colek bagian pidananya nih. Sekarang maksud gua gini, kita ini dari DPR, anggota politisi jadi hakim, itu kan bukan hal pertama kali. Nah, itulah yang dua orang tadi. Cuman gini, iya, ada hal menarik di situ. Di antara dua orang tadi itu, ada yang menjadi ketua gitu loh. itu apa? Akil ya? Iya, iya. Aku baru ingat. Akil itu ketua. Iya, iya, Ya, iya, iya. maksud gua gitu. Nah, di antara dua itu ada salah satunya yang menjadi ketua. Bukan hanya sekedar anggota loh gitu. Wow, ini kan ya berarti terkait dengan politik, dengan kehakiman ini ada suatu hal yang perlu diulas di situ loh. Karena bukan hanya sekedar menjadi anggota doang, tapi dia jadi yang paling tinggi di antara itu. Bisa gitu. Nah, kemudian kita masukkan ke yang tadi, ke bagian unsur itunya. Mungkin kita udah ngobrol-ngobrol nih ya. Atau mungkin ada tanggapan dari kawan kita, no? Milton. Coba lu tanya. Coba lu tanya. Bung, Bung Milton, ada nggak nih? Lagi ngurus kasus ini kayak. Lagi sibuk ngurus kasus ini. Kawan Oke, pengacara ini. Ada nggak Ton tanggapan lo? Kami udah nyentil-nyentil nih ke arah situ. Apakah ada? Kayaknya nggak ada orang. Kayaknya nggak ada orang ya. Iya. Tapi gini, kalau gitu ya, mungkin mungkin lu bisa baca-baca lagi, no, syarat-syarat jadi syarat-syarat syarat-syarat hakim itu ya, yang Iya, ternyata itu gini Bang, Oke. syarat itu sebenarnya ada juga yang soal pejabat negara itu Bang. Sebenarnya sebenarnya Mm-mm. ada, tapi eh, di dalam konstitusi itu klausulnya berbunyi begini Bang. Jadi apa namanya klausulnya itu berbunyi begini sebenarnya. Nah ini gini, hakim Apa? konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Nah, sebenarnya di Mm-mm. situ yang jadi soal adalah memang ada syarat dia tidak merangkap sebagai pejabat negara. Tapi di kalimat awal dia diletakkan hakim konstitusi. Jadi selama dia belum jadi hakim konstitusi, kalau pembacaan saya pasal itu, dia boleh boleh tuh pegang jabatan sebagai anggota DPR, kemudian sebagai anggota DPD atau sebagai MPR atau sebagai presiden atau segala macam. Itu boleh selama dia belum diangkat sebagai hakim konstitusi secara resmi. SK-nya belum turun begitu misalnya. Tapi itu aturan senyatanya begitu. Tapi yang jadi soal begini, kalau harapan saya gini, sebenarnya yang paling ideal itu dia tuh harus inilah sama kayak KPU lah gitu. KPU itu kan dia supaya independen minim maks bukan maksimal minimal dia harus 5 tahun tidak aktif di dalam partai politik gitu atau tidak menjadi anggota partai politik selama 5 tahun tuh supaya ya membersihkan diri dari kepolitisiannya itu loh selama 5 tahun tuh lama banget tuh 5 tahun tuh dia jadi misalnya dia misalnya Arsul Sani mau jadi
anggota KPU nih, dia harus keluar dulu tahun 2023 nih hari ini. Nanti tunggu tahun 2023, 24, 25, 26, 27, 28. 2028 dia baru bisa nyalon jadi anggota KPU, komisioner. Nah, hal seperti itu dilakukan supaya kepentingan-kepentingan politik yang ada di dalam diri calon anggota KPU itu atau komisioner KPU itu ya sudah bersih gitu, sudah hilang. Nah, masalahnya kok di MK nggak begitu. Di MK justru Hmm. ya asal dia melepas jabatan kan, melepas jadi apa namanya anggota DPR, kemudian partai politik itu selama belum menjadi hakim itu boleh-boleh saja dan itu justru jadi persoalan sebenarnya. Kok boleh begitu? Nah, Itu kan apa namanya istilahnya kan dia kan politik belum bersih itu kan begitu. Itu yang sebenarnya itu jadi soal juga. iya Harusnya nggak itu. boleh Jadi gitu. jadi kan syaratnya itu 5 tahun gitu ya untuk yang KPU, KPU tuh. Bawaslu Iya. gitu ya. Nah, ah, itu kan pertimbangannya kalau yang kayak KPU itu ya dia sebagai penyelenggara ya harusnya real dong, bersih dong dari hal-hal yang Ya. berbau-bau politik Sama. gitu ya. Sama juga, Ah, Bang. Sama juga nah, jadi karena kan iya itu benar lembaga juga. Aku independen. kalau di sini aku nggak ku pertentangkan, nggak ku ambil posisi yang bukan sebagai posisiku sebenarnya juga gitu ya. Di sini ku ambil posisinya kita posisi yang sama gitu pada saat ini. Nah, artinya kan ketika dipilih menjadi seorang hakim, hakim konstitusi, ya itu kan idealnya sama juga dong. Iya, betul. Sama-sama kayak jadi kalau mungkin salah satu dasarnya yaitu penyeragaman aturan gitu, penyeragaman aturan. Ya, Iya, betul. penyeragaman aturan antar lembaga gitu kan. Karena di beberapa hal, kayak penegakan hukum juga kan dibuat penyeragaman aturan umur segini baru bisa, atau begini baru bisa gitu kan. Ya, artinya hakim sebagai orang terakhir nih yang memutus suatu perkara, suatu gugatan, suatu tuntutan, suatu permohonan. Nah, udah lengkap tuh semuanya. Gugatan, tuntutan, permohonan. Ada lagi nggak tambahan? Nah, harusnya kan dia juga ada dong. Harusnya dia juga Iya. kan ada batasan-batasan di situ. Tapi kan gini, kalau kita lihat ke sisi politiknya nih ya. Jadi sekarang gue nyebrang nih dari barisan kita. Gue nyebrang Iya. nih. Ya, tapi kan posisinya gini. Kalau aturan kalau penyeragaman 5 tahun masing-masing antar lembaga itu biar dia bisa menjadi bagian dari situ pengurusnya ataupun hakimnya. Kalau dibuat di Mahkamah Konstitusi ada kekurangan, bukan kekurangan ya namanya apa, kalau dibuat 5 tahun dia itu efek atau dampak atau pengaruhnya itu agak sedikit berkurang. Artinya di sini ada landasan politik yang sangat kuat. Oh ya, tentu itu. Iya, karena kalau dia nunggu 5 tahun dia bukan siapa-siapa lagi. Tapi kalau dia jadi langsung pada hari ini juga gitu tanpa menunggu setahun, menunggu sebulan gitu, hanya menunggu pada saat pelantikan kalau berdasarkan penafsiranmu gitu. Tapi artinya dia masih punya hubungan yang begitu erat gitu. Atau dia masih masih kalau chat-chatan masih enak gitu nelponan. Woi, Iya. gimana woi gitu. Kalau udah 5 tahun, Nah, halo, gua ganggu nggak ya? Masih ada omongan kayak gitu. nah, Bang, satu persoalan lagi, Bang. Jadi hakim konstitusi itu kan ini aku nyempal dikit nih. Jadi hakim Hmm. konstitusi itu kan secara etik dia nggak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara, Bang. Ya kan? Nah, ketika misalnya anggota DPR mau datangin hakim MK ke DPR untuk konsultasi, ya dia artinya sudah jelas tuh melanggar etik karena berperkara tuh orang DPR, dia pihak terkait, ya, itu jadi persoalan tuh jadinya, Ya, melanggar etik nah jadinya. Jadi yang itu harus ya, ini bertubi-tubi nanti melanggar etiknya. nah yang itu maksud gue gini, gue agak lupa-lupa dikit. Itu diatur di etik atau di mana persisnya?
Ya itu di kode etik, Bang, peraturan PMK, peraturan Mahkamah Oh di PMK. Konstitusi. Hmm. Oh, PMK tapi PMK seputar kode etik advokat. Ya, Advokat. advokat, hakim. Hakim. Ah iya, jadi gini, kalau kayak gitu, posisinya kan terdapat beberapa LSM ataupun lembaga bukan swadaya masyarakat. Satu LSM, kemudian satu lembaga independen, atau satu lagi lembaga sendiri-sendiri atau punya keluarga gitu. Kita bedakanlah menjadi tiga jenis ini gitu. Itu kan sering tuh untuk mencegah terjadinya suatu hal yang akan diprediksi berdampak pada kerugian negara atau kerugian masyarakat. Sering tuh adu mengadu gitu. Adu mengadu terkait dengan Mahkamah Konstitusi nih, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi nih. Semisal Anwar Usman yang diadukan entah beberapa hal gitu terkait dengan lain hal lah gitu, nggak usah disebutin lah gitu. Ini agak riskan kalau yang itu. Ya, Kurang nikah kurang dah. kurang ada ini aku mau nyebutin itu ya. Nah, Anwar Usman, lain hal gitu. Itu kan orang-orang beberapa lembaga-lembaga sering mengadukan itu. Terus dia mengadukan itu, yang menyidangkannya juga Komisi Etik. Komisi Etiknya Mahkamah Konstitusi. Nah, lu sebagai mahasiswa ketatanegaraan, sebagai pengamat negara, pengamat konstitusi, ketatanegaraan, apapun sebutannya itu, yang menyidangkan adalah Komisi Etik. Dan sering sekali beberapa hal menjadi isu-isu atau menjadi semacam hal yang tak terduga gitu. Atau hal yang memang sudah diprediksi bakal begitu putusan etiknya. Pendapat lu gimana terkait dengan hal itu? Ini nih laporan atau laporan namanya, laporan dari masyarakat gitu atas terjadinya indikasi-indikasi pelanggaran gitu. Nah, disidangkanlah di komisi ini. Bagaimana itu? Dalam pandangan ketatanegaraanmu, apakah seharusnya kembali ke lagi lu tadi udah jawab sebenarnya harusnya terkait itu ya yudikatif. Nah, apakah yudikatif ini harus dibuat direvisi undang-undangnya dikuatkan di dalam undang-undang KY agar terkait dengan laporan-laporan ini bukan hanya sekedaran angin lalu atau angin lewat atau nggak ada hal baru gitu. Orang udah bisa prediksi gitu. Gimana? Iya. Sebenarnya pertama, memang kalau di MK itu dia ada yang namanya untuk urusan etik ya, untuk urusan etik pegawai MK ataupun juga hakimnya, itu ada yang namanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK kan. Nah, Hmm. keanggotaannya itu kalau yang sekarang dalam PMK itu dia beranggotakan tiga, Bang. Salah satunya di antara tiga itu dia berasal dari Hakim Konstitusi itu sendiri, Bang. Gitu. Jadi itu sebenarnya sungguh aneh sebenarnya, Bang. Kenapa aneh? Karena begini, eh kamu kan kerja di mana sekarang, Bang? Ah, nggak usah lah Ya, disebutin di misalnya spasi kamu, ini nih. misalnya gini lah, misalnya atau gini lah, kan yang menjadi anggota MKMK tadi tiga kan, salah satunya Hmm. Hakim MK itu sendiri. Nah, Hakim MK itu kan kepentingannya, pertama dia kepentingannya memang ya oke lah, misalnya dia mau menegakkan etik, tapi di sisi lain dia juga mikirin apa ya, mikirin reputasi dari lembaganya gitu, Bang. Ini kalau misalnya hakim konstitusi yang lagi kena kasus etik ini kita hukum etik, ini bisa bahaya nih reputasi lembaga kita gitu. Atau pegawainya melakukan etik kemudian disidangkan, dia ikut sidang, wah bahaya nih dari sisi itu akan ada tarik menarik tuh antara sisi dia mau menegakkan etik dan juga sisi untuk menjaga reputasi lembaganya. Nah, itu yang jadi persoalan tuh. Jadi orang memang kadang mikir juga gitu. Kalau begini ya orang sulit untuk percaya gitu bahwa etik ditegakkan secara ya ditegakkan betul-betulan begitu. Nah, makanya memang beberapa lembaga gitu LSM dan juga saya juga termasuk ya, termasuk itu kalau untuk urusan etik itu memang sebaiknya diserahkan ke lembaga eksternal
jangan ke MK. Dan lembaga eksternal di kita kan untuk mengawasi hakim itu ada lah, dan sudah ada komisi yudisial kan, sudah ada untuk mengawasi hakim. Cuman persoalannya Bang, kenapa kemudian hakim konstitusi tidak termasuk sebagai objek yang diawasi oleh komisi yudisial? Karena pada waktu tahun berapa gitu, udah agak lama tuh, MK pernah memutus bahwa komisi yudisial itu tidak berwenang untuk mengawasi hakim konstitusi. Dia hanya berwenang untuk mengawasi hakim Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Nah, itu jadi itu yang jadi batu batu hadangan kita untuk supaya pengawasan di MK ini untuk urusan etik itu diserahkan saja kepada lembaga eksternal seperti KY. Nah, itu yang jadi persoalan, Bang. Sebenarnya seperti Oke, itu. oke. Nah, Walaupun kita seputar itu sebenarnya mungkin inginnya ya lembaga eksternal untuk yang idealnya ya. Karena iya kalau kalau yang internal itu. ya sama aja bohong juga gitu. Mm, mm, mm. Kalau untuk itu mungkin kita perlu lagi kita telaah, kita baca-baca beberapa sumber-sumber lagi yang itu, biar lebih valid dan biar ada lagi nanti diskusi-diskusi panjangnya kan. Oke, nah sekarang mungkin beberapa pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan terakhir. Kayaknya karena kita berdua ini perlahan-lahan kita juga semakin blank ini, Mengantuk ini. semakin Udah ya ngantuk ini, Bang. Semakin ngantuk malam sama semakin ngantuk ini. Udah iya, 9.30 masih tapi semangat. yang satunya belum datang ini. Oke, jadi gini aja. Mungkin kita tutup aja untuk diskusi yang sekarang ini. Untuk kedepannya ya mungkin kita cari diskusi lain lagi. Tapi untuk diskusi kali ini lumayan menarik, dan mungkin isinya daging unta ini. Pun tahu ya. Enggak, maksudnya dagingnya unta. Daging unta kan berisi. Oh. Itu. Oh, daging unta. Kirain unta tadi. Ada dagingnya ternyata. Aku nggak kedengaran. Oh, enggak jadi jokes bapak-bapak ini jadinya. Oke, kalau gitu, oke, kita sudahi saja. Thank you untuk waktunya. Yoi. Mungkin agak formal Hilton, sekarang di penutup. nggak mau Hah? nunjukin muka dulu. Hilton Ya, kata nggak udah mau mau nunjukin nunjukin muka dulu. buka dulu biar kita selfie kan? Bentar, bentar, bentar. Selfie dulu, Ton. Ini pula, bentar, bentar. Selfie kan dulu ya, guys ya. Ah, oke, kita foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. O- Oke, siap. Kalau gitu kita tutup aja. Kita lanjutkan di grup untuk cuplikan-cuplikannya. Kalau Yoi. lu mau, Ditunggu, Bang. ntar siap, 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 siap. Live-nya lagi. Ininya apa namanya? Tayangannya di Ya, SCTI. Di ntar, mana ini? ntar ini Indosiar, SCTI. kita upload ini TV ke One. YouTube ini. Kita upload TV ini. One ini. TV One. Iya. Oke, oke, oke. Thank you Jadi jangan lupa waktunya. saksikan di TV One. Kapan, Bang, TV One? TV One kayaknya bentar lagi mereka ngangkat isu ini, tapi kita lebih dulu ngangkat isu ini. Artinya kita lebih cepat dari mereka. Nggak, ini maksud aku bakal ditayangkan di TV One nggak? Tunggu tunggu dulu 2 3 kali uh, ngopcast kita. Karena kalau 1 2 ini ada yang berjanji tapi mengingkari, ada yang datang tapi tidak ada. Ya, sudah ditunggu nanti ke depan lah. Oke, 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 siap, siap, siap. Oke.